Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menetapkan Harvey Mois sebagai tersangka kasus dugaan korupsi timah. Tersangka selama ini dikenal sebagai sosok pengusaha kaya raya. Lantas, dari mana saja sumber kekayaan yang dimiliki suami Sandra Dewi tersebut? Dikutip dari Bangkapos.com, Harvey merupakan seorang pengusaha batu bara. Ia disebut-sebut menguasai tambang batu bara di Bangka Belitung, yang tak lain merupakan kampung halaman sang istri. Salah satu perusahaan yang dijalankan Harvey yakni PT Multi Harapan Utama. Ia menjabat sebagai presiden komisaris di perusahaan batu bara itu. Harvey juga disebut memiliki saham di 5 perusahaan batu bara lainnya, yakni PT Refine Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa, PT Sari Wiguna Bina Sentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa. Baik Harvey maupun Sandra Dewi tidak banyak mengumbar kehidupan pribadinya. Namun, pasangan ini dikabarkan memiliki berbagai fasilitas mewah, mulai dari mobil mahal hingga jet pribadi. Dalam kasus yang menjeratnya, Harvey diduga berperan sebagai akomodir. Ia mengakomodasi perpanjangan tangan PT RBT untuk kegiatan penambangan timah ilegal. Harvey sendiri menjadi tersangka ke-16 dalam kasus yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah ini. Staf khusus Presiden mengungkap sikap Jokowi seusai namanya kerap disebut saat sidang sengketa Pilpres 2024. Adapun kubu Anies dan Ganjar menyebut Presiden Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya dalam memenangkan Prabowo Gibran. Pihak Presiden Joko Widodo disebut belum menyiapkan pembelaan terkait tuduhan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Dini, dalam sengketa hasil Pilpres, Presiden bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Dini mengatakan sidang sengketa hasil Pilpres sepenuhnya menjadi ranah MK, sehingga pihak istana menyerahkan sepenuhnya proses persidangan. Istana juga menunggu pembuktian dari sidang sengketa Pilpres hingga putusannya. Adapun dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres, kubu Anies Muhaimin menuding Jokowi menjalankan 3 agenda untuk melanggengkan kekuasaannya. Salah satu agendanya adalah menunjuk pengganti dirinya, yang mana dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Sementara kubu Ganjar Mahfud membeberkan skema nepotisme Presiden Jokowi di balik kemenangan paslon nomor urut 2. Skema nepotisme tersebut salah satunya adalah Jokowi memastikan putra sulungnya Gibran memiliki dasar untuk maju sebagai kontestan Pilpres. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto, memprediksi jumlah pemudik pada Lebaran 2024 akan meningkat menjadi 193 juta orang dari yang sebelumnya hanya 123 juta orang di tahun 2023 lalu. Sekitar 71,7% masyarakat Indonesia akan melaksanakan mudik Lebaran, dengan 16%-nya diperkirakan menuju wilayah Jawa Timur. Menurut Kapolda, penyumbang terbanyak pergerakan mobilisasi masyarakat untuk mudik adalah Jawa Timur, dengan sekitar 31 hingga 34 juta pemudik. Hal tersebut disampaikan Kapolda setelah rapat koordinasi operasi Ketupat Semeru 2024 bersama lintas sektoral di Gedung Mahameru Polda Jatim pada Rabu 27 Maret 2024. Untuk mengakomodasi jutaan warga yang melakukan mobilisasi perjalanan mudik, Polda Jatim akan mengerahkan 17.000 personil gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan jajaran samping untuk mengawal mobilisasi tersebut. Puluhan ribu personil gabungan ini nantinya akan disebar pada tanggal 2 hingga 16 April 2024. Selama pelaksanaan operasi Ketupat Semeru 2024, Ditlantas Polda Jatim berencana membuat 217 pos, diantaranya 167 pos pengamanan, 40 pos pelayanan, dan 10 pos terpadu. Selain mobilisasi arus mudik, Imam mengungkapkan momen yang tak kalah penting untuk diantisipasi adalah mobilisasi masyarakat yang bergerak menuju tempat wisata.
Direktur Ditlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin, memprediksi puncak peningkatan jumlah kendaraan menuju ke tempat wisata akan terjadi pada H+2 Lebaran, yakni pada tanggal 12 hingga 13 April 2024. Pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatunya agar jalur masuk keluar destinasi wisata di masing-masing daerah tidak terjadi kemacetan, meskipun terjadi lonjakan wisatawan. Menurut Komarudin, perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak pengelola wisata dengan stakeholder terkait, termasuk satuan lalu lintas di masing-masing Polres. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Evi Aviana Sari memaparkan hasil pemantauan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sebagai gambaran membaca potensi wisata di Jatim selama liburan Idul Fitri 2024 mendatang. Evi juga memperkirakan puncak kunjungan wisata pada momen liburan Idul Fitri terjadi pada tanggal 12 hingga 13 April setelah masyarakat melakukan mobilisasi silaturahmi ke rumah keluarga. Lalu, sebagai antisipasi adanya potensi cuaca ekstrim, Evi bersama pihaknya telah memiliki 86 desa wisata yang telah melengkapi mekanisme pemantauan kondisi cuaca secara digital. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama video wawancara dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto. Lintas sektoral khususnya di Provinsi Jawa Timur dihadiri oleh Forkopimda, ada Pak Pangdam, kemudian Pak Kadishub yang mewakili PJ Gubernur, kemudian Pak Kas Kogantab dan Lanut, kemudian ada Kas Armada juga. Alhamdulillah hari ini kita tadi sudah mendapatkan arahan-arahan untuk semua peserta rakor, terutama kita mengantisipasi apa yang diprediksi oleh Kementerian Perhubungan bahwa akan ada pergerakan 71,7% masyarakat kita yang akan melaksanakan mudik. Itu kurang lebih 16% sekian itu akan bergerak ke Jawa Timur. Tapi dengan komposisi seperti itu, Jawa Timur juga yang akan melaksanakan mudik ada 31 jutaan, yang masuk kurang lebih 34 juta. Tapi jadi undi. Tapi mudah-mudahan kita dengan konsolidasi hari ini kita bisa memetakan kerawanan-kerawanan yang akan terjadi. Kemudian kita akan menggelar operasi Ketupat Semeru 2024 yang akan kita gelar mulai tanggal 3 sampai tanggal 16. Nanti insya Allah kita akan gelar pasukan di Mapolda, kita undang Forkopimda. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang perlu kita antisipasi adalah wilayah-wilayah wisata setelah pelaksanaan Lebaran, karena itu libur panjang. Kita ketahui bahwa tanggal 10-11 insya Allah itu akan libur Idul Fitri, kemudian ada libur hari-hari yang menyertai yang mengawali dan mengakhiri itu sampai tanggal 15 itu merah. Kita antisipasi tanggal merah setelah pelaksanaan Idul Fitri tanggal 10. Itu mudah-mudahan dengan pemetaan dan rapat koordinasi tingkat teknis ini semuanya kerawanan bisa kita petakan, kemudian kita tetapkan cara bertindak pengamanan yang baik untuk mengawal dan menjaga masyarakat yang mudik maupun yang nanti rekreasi ke arah Jawa Timur. Ada kurang lebih 16.000 lebih pasukan kita siapkan, itu dinamis, bisa bertambah sesuai dengan situasi atau pemetaan kerawanan yang nanti akan kita temukan di lapangan. Kemudian kita dari 16.000 lebih itu dari aparat TNI ada 1.300 lebih, yang standby bahkan disiapkan 7.000. Kemudian stakeholder terkait, Kadishub, Satpol PP dan lain-lain itu kurang lebih ada ribuan, 1.000 lebih ya, 1.000 lebih. Kira-kira itu rekan-rekan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Jadi kalau teman-teman ikuti hasil survei dari Kementerian Perhubungan kemarin dirilis oleh Bapak Menteri Perhubungan, itu dari tahun 2023 kurang lebih naik
58%. 58% dari 123 juta ke 171 juta. Iya. Menjadi 193 lebih. Jadi cukup signifikan. Nah, yang penyumbang terbanyak pemudik itu dari Jawa Timur, dari 71% sekian itu. Ya. Jadi perlintasan sebidang kan masih menjadi ancaman kita. Ya, tadi menjadi perhatian kita, lintas bidang itu kurang lebih ada 1.300-an. Yang belum dijaga kurang lebih 700-an. Tadi saya tegaskan kepada para Kapolres, mudah-mudahan pulang dari sini, Kapolres langsung dengan Bupati dan Forkopimda di Kabupaten Kota mengadakan rapat koordinasi. Kita minta di perlintasan sebidang kereta api itu kecelakaan zero. Jadi mudah-mudahan pulang dari sini segera menyusun cara bertindak. Tadi ada ditawarkan ide dari Dirintel, kalau perlu bayarin orang sekaligus hitung-hitung sedekah untuk menjagain palang kereta yang tidak pintu kereta, perlintasan kereta sebidang itu yang tidak ada palang pintunya. Kasih orang sekitar dibayar, ya, untuk suruh jagain kendaraan-kendaraan yang melintas, terutama mengingatkan kendaraan-kendaraan yang melintas yang tidak ada palang pintunya. Itu perhatian kita. Ya. Yang kedua, menekan angka kecelakaan. Jawa Timur tahu-tahu sendiri rekan-rekan media nomor 1 tahun 2023 kecelakaan, ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita tekan, terutama di rentang waktu penyelaksanaan operasi Ketua Semeru 2024 itu. Gitu ya. Dan untuk antisipasi kemacetan di pintu-pintu tol seperti apa? Pintu tol kemacetan ada sudetan-sudetan, tapi insya Allah di Jawa Timur ini tidak akan ada kemacetan. Yang kritikal itu kan yang dari Jakarta menuju Jawa Tengah kemudian menuju Jawa Timur, itu pun juga sudah mengurai. Di Jawa Timur insya Allah mudah-mudahan tidak akan ada kemacetan, terutama di tol-tol. Kalau ada kemacetan, itu sudah ada rumusnya, manakala ada kepadatan sampai sekian ribu kendaraan, itu pintu tol yang sana ditutup, dikeluarkan ke jalur-jalur bawah, begitu caranya. Ya, rumah kosong, kita menghimbau kepada masyarakat, kalau ada yang ditinggalkan mudik dalam waktu yang lama, itu tolong betul-betul dicek, terus kita petakan untuk dipatroli skala besar gabungan dari TNI, Polri, dan stakeholder terkait untuk mematroli. Mudah-mudahan tidak akan ada kejahatan-kejahatan kekerasan yang terjadi di rumah kosong. Ya, gitu ya, cukup ya. Klaim Israel yang telah membunuh petinggi Hamas dibantah oleh anggota Biro Politik Hamas, Izzat Al-Rizki. Menurutnya, Israel hanya mengarang kabar tewasnya Marwan Isa, salah satu komandan di sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam. Izzat menegaskan, konfirmasi terkait kabar apapun mengenai gerakan pembebasan Palestina akan diumumkan oleh pemimpin Brigade Al-Qassam. Pengumuman tidak akan disampaikan oleh pihak luar termasuk Israel yang dinilai gemar melakukan propaganda. Ia lantas mengungkap dugaan mengapa Israel memberikan kabar kematian Marwan Isa. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menutupi krisis yang dihadapi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Selain itu, untuk menutupi kegagalan tentara pendudukan dalam mencapai tujuan perang. Sebelumnya, tentara Israel pada Selasa 26 Maret 2024 mengklaim jika mereka telah membunuh Marwan Isa di Camp Nuseirat. Marwan Isa merupakan orang kedua di Brigade Al-Qassam. Media Israel sempat mengabarkan jika IDF sedang memeriksa ulang kebenaran terbunuhnya Marwan. Sementara, Perdana Menteri Netanyahu mengonfirmasi bahwa Israel telah membunuh orang nomor 4 di Hamas tanpa mengungkap namanya. Sebuah video rekaman CCTV viral di media sosial Kota Malang. Dalam rekaman tersebut, terlihat maling yang memakai jaket ojek online atau ojol mencuri tas selempang pemilik warung nasi. Dari informasi yang didapat Tribun Jatim Network, kejadian itu terjadi di sebuah warung nasi Pujasera yang terletak di Jalan Buring, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Korban pemilik warung, yakni Dana Kristina 42 tahun, mengatakan peristiwa yang menimpanya itu terjadi pada Rabu 27 Maret 2024 sekitar pukul 10.52 waktu Indonesia Barat. Pada awalnya, pelaku yang memakai jaket ojol datang ke warung dan langsung memesan nasi campur 4 bungkus. Sambil menyiapkan pesanan, korban pun mengajak ngobrol pelaku. Dalam percakapan itu, korban menyuruh agar sepeda motor pelaku dimasukkan ke dalam halaman warung Pujaseranya. Setelah pesanan nasinya selesai dibuat, pelaku memesan teh hangat. Korban pun kembali sibuk menyiapkan pesanan. Namun tanpa disadari korban,
Pelaku beraksi dan merogoh ke bagian booth jajanan yang berada di depan warung korban. Setelah menemukan tas selempang warna hitam milik korban, pelaku pun langsung kabur meninggalkan lokasi. Saat pesanan selesai dibuat, korban bingung karena pelaku sudah meninggalkan lokasi. Dan ketika itu, ia belum sadar jika tasnya sudah hilang. Setelah itu, petugas keamanan kantor Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Malang yang berada di seberang depan warung Pujasera mendatanginya. Ia menceritakan jika pelaku meninggalkan lokasi tergesa-gesa sambil mengebut. Dari situlah korban langsung mengecek tasnya dan baru sadar bahwa tasnya hilang. Kemudian informasi pencurian ini dibagikan di grup WhatsApp internal PMI sendiri. Dan di hari itu juga, sekitar pukul 13 siang waktu Indonesia Barat, ada babinsa yang memberitahu PMI jika tasnya ditemukan di Jalan Jakarta, tepatnya depan kantor Bakorwil. Korban pun mendatangi Jalan Jakarta dan ternyata tasnya sudah diamankan petugas keamanan kantor Bakorwil. Ketika dicek, uang tunai Rp135.000 di dalam tas sudah hilang diambil pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat ciri-ciri pelaku tersebut, yaitu bertubuh pendek, memakai masker hitam, dan berjaket ojol. Diperkirakan usianya masih muda, antara 25 hingga 30 tahun. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Ristianto, meminta kepada masyarakat untuk waspada dan berhati-hati terhadap berbagai modus kejahatan. Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara truk logistik bernopol L8774UU dengan mobil Avanza merah bernopol L1621TM pada Kamis 28 Maret 2024 pagi. Akibatnya terjadi kepadatan di sekitar lokasi kejadian di Jalan Raya Surabaya Madiun, Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Polisi kemudian langsung mengatur arus lalu lintas hingga melakukan evakuasi kedua kendaraan tersebut. Petugas juga membersihkan sisa-sisa material seperti pecahan kaca maupun spare part kendaraan yang berserakan di jalan. Saksi mata Mardianto mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Menurutnya, suara tabrakan dari kedua kendaraan itu begitu kencang. Ia menuturkan truk berjalan dari arah Madiun ke Surabaya, sedangkan mobil Avanza merah melaju dari arah Surabaya ke Madiun. Mardianto mengungkapkan satu orang meninggal dunia di tempat. Korban lainnya ada yang posisinya terjepit. Beberapa korban juga langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Sementara itu, berdasarkan data yang didapat, korban meninggal dunia bernama Supolo, penumpang mobil Avanza merah, warga Desa Tambak, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Kemudian identitas korban luka-luka antara lain sopir mobil Avanza merah Miswanto, asal Kecamatan Selahung, Ponorogo, beserta penumpang lainnya Dasi Pulung. Selanjutnya Bangkit, warga Nambak Bungkal, Samsul, asal Ponorogo, dan sopir truk logistik Sriono, asal Karangjati Ngawi. Kasus kecelakaan ini masih ditangani Gakum Satlantas Polres Madiun. Kedua kendaraan yang dievakuasi dengan cara diderek dibawa guna penyelidikan lebih lanjut. Korban luka-luka diketahui dirawat di RSUD Caruban. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan saksi mata Mardianto. Mardianto. Ya. Oh, Pak, ini jam berapa kejadiannya, Pak? Kejadiannya sekitar jam 5:30. Itu info awal kecelakaan itu gimana sih, Pak, mulanya, Pak? Kelihatannya dari sopir truk itu kan, kelihatannya ambil jalur kanan. Oh, truk Jadi, ya, jalur kanan. Ya. Arah mana itu, Pak? arah ke Surabaya. Arah ke Surabaya. Terus ini sama apa kecelakaannya? Makanya sama mobil pribadi warna merah, Arah mana itu, Pak? arah ke barat. Oh, arah ke barat. Itu kondisinya gimana, Pak? Kondisinya adu banteng. Waduh, banteng. Kencang berarti ya, Pak? Ya iyalah. Terus kondisi korban gimana, Pak? Bang MG1 yang patah tulang juga tadi ternyata. Itu dari sopir truk atau sopir Dari mobil? sopir pribadi, mobil merah. X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.